Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hak azazi manusia dan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai. Karena pada dasarnya siapakah dia? Apakah dia orang miskin ataupun orang kaya? Apakah dia orang berpangkat atau orang biasa? Apakah dia orang pintar, jenius, luar biasa? Ataukah dia orang sangat sederhana yang bahkan kemampuannya di bawah rata-rata? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti rindu dihargai. Apakah dia seorang istri, apakah dia seorang suami, apakah dia mertua, apakah dia orang tua. Pada dasarnya setiap kita butuh untuk dihargai. Dan dimanapun kita menghargai orang, pasti orang itu akan diberkati. Tapi dimanapun kita memandang rendah orang lain, pasti hidup kita pun akan dipandang rendah. Karena orang tidak akan bisa menghargai kita, karena kita pun tidak bisa menghargai orang lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus datang bukan untuk mencari orang benar. Kristus datang untuk mencari orang berdosa. Sebetulnya kalimat apa yang bisa kita pelajari di sana? Kita belajar kalimat di mana Kristus menghargai orang, saudara-saudara. Kristus menghargai orang. Wanita yang tertangkap basah berbuat zina, Yesus hargai. Bahkan Alkitab berkata ada seorang wanita yang sudah menikah 5 kali, sudah punya 5 suami, lalu sekarang hidup dengan simpanannya. Aduh, saudara, ini wanita yang sekarang ini gak dipandang orang sama sekali, tapi Yesus menghargainya karena itu ada pertobatan. Alkitab bicara tentang Bartimeus, orang buta yang menjerit, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Alkitab berkata semua orang suruh dia diam, Yesus memanggil dia, Yesus menghargainya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kita pelajari adalah kita punya Kristus Tuhan yang tidak memandang kita rendah, tapi menghargai kita. Bahkan dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, kekuatan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dianggap rendah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang senang untuk dianggap rendah. Namun seringkali, ya ini perhatikan baik, hidup keseharian kita menjadi penyebab bahwa kita dipandang rendah. Jadi kalau kita bicara tentang dipandang rendah, maka sebetulnya itu bicara tentang dua hal, subjektif dan objektifnya, ya kan? Maksudnya apa subjektif dan objektifnya? Ada orang-orang yang memang memandang rendah karena memang hidupnya. Tetapi ada orang-orang yang memandang rendah karena dia melihat orang itu dengan hal-hal yang sifatnya memang merendahkan dirinya sendiri. Nah, di sini berarti kita harus mengerti bahwa kita nggak bisa menghindar kalau orang memandang rendah kita. Tapi kita harus tetap menyadari bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa menghindari untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merendahkan harga diri kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan kita bahas. Kita bisa sama-sama lihat dari 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik,
dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa pelajari kapan seorang bisa dipandang rendah. Yang pertama, coba lihat ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Berarti seorang akan dianggap rendah jika dia murtad dan mengikuti roh-roh penyesat. Ada banyak orang yang karena harta akhirnya tinggalkan iman. Ini yang saya sebut murtad. Ada orang-orang yang hanya karena pasangan teman hidup akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Ini murtad. Dan orang-orang yang murtad dan akhirnya mengikuti roh penyesat-penyesat, atau mungkin dia masih pergi ke gereja tapi hidup dalam kesesatan, akhirnya mulai percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, pergi ke dukun-dukun, akhirnya mulai hidup dengan kebebasan seksual, akhirnya mulai punya istri lebih dari satu. Nah, orang-orang yang seperti ini hidupnya akan dipandang rendah. Dia boleh saja kaya, dia boleh saja dihormati karena uang kedudukannya, tetapi orang di belakangnya akan memandang hidupnya rendah karena dia tidak punya kualitas hidup yang dapat diteladani. Jadi seorang akan dipandang rendah jika dia murtad dan mengikuti roh-roh penyesat. Karena itu mari sebagai orang percaya, tantangan seberat apapun, kita pegang iman kita. Karena semakin kita tangguh dalam iman, semakin kita teguh dalam iman, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Berarti yang kedua saya pelajari, kapan hidup kita akan dipandang rendah? Jika kita tidak terdidik dalam soal-soal iman. Jika kita hanya pusing dengan hal-hal duniawi, orang akan menertawakan hidup kita dan berkata, ya, katanya punya agama, katanya orang Kristen, kok hidupnya hanya hidup duniawi. Tetapi waktu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mulai terdidik dalam soal-soal iman, maka hidup kita akan menyatakan kemuliaan Kristus. Yang ketiga, kapan seorang akan dipandang rendah? Coba lihat ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Berarti yang ketiga, kapan kita dipandang rendah? Yaitu jika kita tidak beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita beragama tapi tidak beribadah. Jangan sampai kita beragama tapi tidak beriman. Saya khawatir ada banyak orang hari-hari ini posisinya begitu. Beragama tapi tidak beriman. Beragama tapi tidak beribadah. Pergi ke rumah-rumah ibadah tapi tidak beribadah. Karena dia pergi ke rumah-rumah ibadah hanya untuk menjalankan ibadahnya supaya dilihat oleh orang, tapi dia sendiri tidak hidup dalam ibadahnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita memahami, sudah saatnya kita mengerti bahwa kita harus takut sama Tuhan. Kita harus menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Jadi teladan, jangan jadi orang tua yang hanya berkata, "Nak, kamu pergi ke gereja, jangan seperti papa ini." Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita beribadah, karena ibadah membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Ibadah membuat kita berubah, ibadah membuat hidup kita semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kapan seorang hidupnya dipandang rendah? Jika dia murtad dan mengikuti roh penyesat. Yang kedua, jika dia tidak terdidik dalam soal-soal iman. Yang ketiga, jika kita tidak beribadah. Yang keempat, coba lihat ayat yang ke-12. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berarti selanjutnya, kapan kita dipandang rendah? Yaitu jika kita tidak menjadi
teladan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus mau hidup kita menjadi teladan. Kenapa hidup kita menjadi teladan? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita diberikan Roh Kudus untuk menyertai dan menolong kita. Kita diberikan firman Tuhan, pesan-pesan ilahi yang adalah peta Allah untuk kita berjalan dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Waktu kita tidak hidup sebagai teladan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang apa? Kalau garam sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kapan seorang akan dipandang rendah? Kalau engkau murtad dan mengikuti roh penyesat, kalau engkau tidak terdidik dalam soal-soal iman, kalau engkau tidak beribadah, kalau engkau tidak menjadi teladan, kalau engkau seorang suami, jadilah suami yang dapat diteladani. Kalau engkau istri, jadilah istri yang dapat diteladani. Kalau engkau pelayan-pelayan Kristus, jadilah pelayan-pelayan Kristus yang senantiasa dapat diteladani, sehingga engkau tidak bisa dipandang rendah oleh siapapun. Coba lihat ayat yang ke-14, dikatakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepada boleh nubuatan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Berarti yang kelima, kapan seorang dipandang rendah? Yaitu jika kita hidup dalam kelalaian, jika kita hidup gak tekun, jika kita hidup sembarangan, kita hidup maunya sendiri. Ada masalah lari, pergi ke dukun, pergi ke kuasa gelap, pergi dengan obat-obat terlarang, pergi dengan seks bebas. Ini hidup lalai. Tapi hidup yang setia, hidup yang tekun akan membawa kita masuk dalam kuasa kemuliaan Kristus. Yang keenam, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berarti yang keenam, yang terakhir, kapan seorang dapat dipandang rendah? Jika hidup kita tidak maju-maju. Alkitab berkata dengan tegas di sini, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berarti apa yang Alkitab mau gambarkan ini? Ada sebuah kemajuan rohani. Kalau kita mengawasi diri kita berjalan seturut dengan kehendak Kristus, ada kemajuan, ada kemajuan, ada kemajuan. Waktu hidup Kristen kita nggak maju-maju, bertahun-tahun dia iring Kristus, bertahun-tahun dia ke gereja, kok nggak ada perubahan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau nggak akan bisa dihormati oleh siapapun. Engkau dipandang rendah. Tapi waktu hidupmu mulai maju, semakin hari, semakin berubah, semakin menyenangkan Tuhan. Orang melihat hidupmu dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan bawa mereka pada pengalaman mujizat. Mereka-mereka yang merasa dipandang rendah, atau mereka-mereka yang selalu minder dalam hidupnya, atau mereka yang selama ini memandang rendah orang lain. Tuhan ubah hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi teladan dan menyatakan kemuliaan Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang rumah tangganya goncang Tuhan pulihkan, orang-orang muda Tuhan bangkitkan, sehingga semangat hidup kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu, Yesus Juru Selamat kita, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.